Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang semuanya. Selamat berjumpa bersama Bapak di sini. Nama Bapak siapa ya? Ada yang masih kenal gitu? Oke, ada kelas agama masih kenal? Oke, nama Bapak Karna ya, salam kenal untuk kelas IPS ya, IPS 1 dan IPS 1 sampai 4 ya. Untuk semester ini, tahun pelajaran 2020-2021, Bapak mengampu pelajaran SKI untuk kelas 11 IPS 1 sampai 4 dan juga kelas agama 1 dan 2. Sekarang kita akan berbicara mengenai komitmen kita ya, mengenai kontrak belajar, bagaimana pembelajaran SKI kita selama 1 semester ini selama masa pandemi berlangsung ya. Kita akan belajar ala corona ya bersama Pak Karna. Wis, mantap. Baik, apa saja yang akan kita sepakati dalam pembelajaran ini ya? Pertama kita akan berbicara mengenai cerita kita ya, mengenai materi pokok atau bahasan utama yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ya. Oke, kemudian kita juga akan berbicara mengenai jadwal pembelajaran, jadwal ketemu, kapan kita janjian ya. Dan antaranya kurang lebih kita memiliki agenda 18 kali ketemu. Wes. Bosan kayaknya ya. Oke, kemudian juga kita akan nanti membahas bagaimana proses penilaian, kemudian proses pembelajaran kita nanti akan seperti apa. Oke, lanjut ya. Ini adalah materi utama yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ya. Ada 4 materi utama. Dalam setiap materi kalian ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian miliki ya, kompetensi pengetahuan dan keterampilan ya. Yang pertama, materi utama yaitu mengenai perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah ya. Kita akan belajar di sana bagaimana perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, kemudian proses lahirnya pun seperti apa ya. Secara umum dari 4 bahasan ini, kompetensi yang harus kalian pahami sederhana sama ya, relatif sama. Kalian bisa mengevaluasi perkembangan peradaban pada perkembangan Islam pada masa peradaban itu ya, baik itu Abbasiyah ya, Utsmani, Mughal ya, dan Sapawi ya. Itu jadi kompetensi pengetahuannya, kalian bisa mengevaluasi perkembangannya itu seperti apa ya, kemudian peradaban ilmu pengetahuannya seperti apa. Kemudian untuk keterampilannya kalian diharap bisa mengapresiasi perkembangan peradabannya ya. Jadi sebuah apresiasi itu apa? Jadi sebuah sikap menghargai ya, bagaimana sikap yang akan Bapak nilai sejauh mana kalian bisa mengapresiasi peradaban yang terjadi serta perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa daulah-daulah tersebut. Oke, lanjut ya. Ini mengenai jadwal pembelajaran ya. Seperti yang tadi di awal sudah Bapak sampaikan bahwa kita akan bertemu selama sebanyak 18 kali pertemuan selama 1 semester ya. Karena tadi kita memiliki 4 bahasan, jadi kurang lebih 1 bahasan Bapak agendakan 4 kali pertemuan ya. 1 sampai 3 kita isi dengan pembahasan, dan untuk 1 kalinya Bapak isi dengan tugas ya. Jadi ada 8 kali pertemuan, 1 pokok bahasan, 4 kali pertemuan ya. Jadi 1 kali tugas ya. Jadi kita 4 kali 4, 16, ada 2 kali lagi, 1 kali Bapak pakai ulangan dan 1 kali lagi Bapak pakai remedial atau pengaian ya. Jadi yang tidak diremedi harus kami membantu ya, membantu teman-temannya yang belum bisa memenuhi nilai KKM. Begitu. Lanjut. Oke, lanjut ya. Kita akan berbicara penilaian ya. Penilaian ya. Yang pertama mungkin seharusnya ini bicara KKM dulu ya, KKM ya. Kriterianya minimalnya berapa ya? Bapak ikuti yang lain saja ya. Untuk KKM-nya Bapak isi dengan berapa? 70 saja ya, 70 siap, boleh ya.
Jadi minimal kalian harus mendapatkan nilai dari Bapak untuk SK ini itu 70. Oke. Di mana nilai ini didapat dari mana ya? Yang pasti Bapak akan utamakan dari ini ya, dari pertama dari sikap ya. Sikap itu ya pertama dari kehadiran, kemudian bagaimana kalian aktif mengikuti pembelajaran yang Bapak laksanakan ya. Itu menjadi penilaian ya. Kemudian dari tugas ya. Tugas Bapak satu tugas setiap satu pokok bahasan ya. Jadi kita ada 4 pokok bahasan dan nanti minimal yang mudah-mudahan tidak lebih lah ya. Ada satu tugas untuk setiap bahasannya ya. Kemudian kita melakukan ulangan satu semester 1 kali ya, dan juga remedial. Oke, itu jelas ya, jelas ya. Nanti presentasinya mana yang lebih besar, ya. Yang pasti nilai sikap dan kehadiran ini akan menjadi sangat penentu sekali ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Belajar di kelas saja kita tatap muka ya, Bapak cukup rasakan ya, tidak bisa semua ya bisa konsentrasi, bisa mengikuti, apalagi kita belajar jarak jauh. Jadi Bapak akan sangat menghargai, Bapak akan sangat mengapresiasi kepada kalian yang bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan serius. Oke, lanjut ya. Oke. Ini terakhir ya, terakhir mengenai bagaimana proses pembelajaran SKI kita ya. Untuk proses pembelajaran ya, ada beberapa aplikasi yang akan kita gunakan ya, seperti yang guru-guru yang lain gunakan juga ya. Bapak di sini akan menggunakan beberapa aplikasi, di antaranya Google Classroom, kemudian e-learning Kemenag, kemudian WhatsApp juga kita gunakan, yang lainnya juga ada ya. Di sini mungkin Bapak bisa menggunakan YouTube juga ya. Di sini akan memuat apa saja dalam aplikasi ini. Yang pertama kali yang harus ada itu adalah absen ya, Nanti setiap pertemuannya Bapak akan lakukan pengabsenan. Nanti caranya seperti apa, nanti Bapak bikin di Google Classroom mungkin ya. Nanti Bapak share alamatnya ya, jadi real. Nanti setiap akhir pertemuan Bapak sampaikan siapa yang tidak mengikuti ya, dan itu real time ya. Kemudian bahan ajar, nanti Bapak akan sediakan bahan ajar yang harus kalian pelajari ya. Bahan ajar ini bisa sifatnya sesaat ya, pada masa pertemuan, atau bisa Bapak standby-kan ya. Bahan ajar, kemudian ada tugas juga, dan ada interaksi ya. Untuk interaksi kemungkinan Bapak akan maksimalkan media WA group ya. Ini kita komunikasinya tidak terbatas kalau di WA ya, tidak hanya pada masa pembelajaran ya. Kalau misalkan untuk Google Classroom ya, kita akan gunakan kita maksimalkan pada saat pembelajaran daring. Oke, seperti itu. Oke. Ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Itulah mengenai kontrak belajar atau komitmen yang akan kita laksanakan bersama selama pandemik ini berlangsung selama 1 semester ini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, tetap semangat ya, jangan malas ya. Apapun kondisinya, semoga kita tetap bisa menjaga kekompakan kita, semangat kita, supaya kita terus bisa berbuat baik dan manfaat. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.